Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian pedagogik dengan dosen pengampu Dr. Cepi Triatna MPD dan Dr. Nurdin MPD. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen, minimal ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Salah satu kompetensi yang sangat penting yaitu unsur pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru antara lain, yang pertama pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua pemahaman terhadap peserta didik, yaitu guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar cara melakukan pendekatan yang tepat pada anak didiknya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional sesuai dengan kondisi spesifik lingkungan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, yaitu guru menciptakan suasana belajar yang bagi anak yang menyenangkan dan kreatif. Yang keenam, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh guru maupun siswa dengan adanya kompetensi pedagogik, yaitu guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif siswa, dan guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan merefleksikannya dalam proses pembelajaran. Sedangkan siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya, siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan masalah, serta merasa lebih nyaman dalam kegiatan belajar. Selain itu, jika guru dapat memahami perkembangan kepribadian siswa dan memanfaatkannya, maka siswa memiliki kepribadian yang mantap dan memiliki rasa percaya diri dan siswa mudah beradaptasi. Pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya. Mudahnya, konsep dasar pedagogik merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk mendidik dan menyelenggarakan pembelajaran. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Secara yuridis, definisi pedagogik tampaklah cukup jelas dan singkat. Namun, mengelola pembelajaran itu sangatlah kompleks dan tidak mengenai kegiatan pembelajaran dan belajar semata. Menurut Payung 2011, pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang. Di sini tampak jelas bahwa ternyata pedagogik justru lebih mengutamakan pembimbingan karakter anak untuk menjadi lebih dewasa. Selanjutnya, bahasan mengenai jawaban-jawaban soal UTS yang diberikan. Apakah dengan mempelajari dapat menjadikan lulusan magister pendidikan yang lebih baik? Dengan mempelajari pedagogik, lulusan magister pendidikan diharapkan dapat memahami tidak hanya mengenai merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Oleh karena itu, lulusan magister pendidikan setelah mempelajari pedagogik diharapkan membuat efek positif di lingkungan kerjanya dan di dunia pendidikan pada umumnya. Belajar dari Victoria, salah satu negara bagian Australia yang sudah maju dalam menyelenggarakan pendidikan, mengeluarkan buku panduan tentang pedagogik bagi para siswa di tahun ke-12. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa pembelajaran akan menjadi sebuah proses terbaik jika memenuhi 6 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pembelajaran mendukung dan produktif. Untuk itu, seorang guru harus mampu mempersiapkan lingkungan sekolah yang mampu mengembangkan hubungan positif antara guru dan siswa melalui pemahaman yang baik untuk semua siswanya. Yang kedua, lingkungan pembelajaran harus mendorong kebebasan siswa, intervensi antar siswa dan antar siswa dengan guru, serta mampu mendorong motivasi siswa untuk belajar. Untuk itu, para guru harus mampu mendorong dan mendukung para siswanya untuk bertanggung jawab terhadap proses belajar. Yang ketiga, kebutuhan psikologis dan latar belakang sosiologis, perspektif dan ketertarikan para siswa harus terrefleksikan dalam program pembelajaran. Untuk itu, guru harus mampu menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan interest para siswa. Yang keempat, para siswa harus ditantang dan didukung untuk memiliki kemampuan berpikir dengan level yang tinggi dan mampu mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan nyata. Untuk itu, para guru harus mampu mengembangkan program pembelajaran dengan frekuensi yang mampu mendorong mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan konektivitas antar ide dengan ide.
koneksivitas teori yang akan membentuk konsep perilaku yang komprehensif. Yang kelima, penilaian merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus mampu mendesain evaluasi dan penilaian yang mencakup seluruh tujuan pembelajaran. Yang terakhir, belajar itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di luar kelas. Untuk itu, guru harus mampu mendorong para siswa untuk selalu terlibat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer. Pada akhirnya, pedagogi itu bukan sekedar pembelajaran di dalam kelas. Ia merupakan dimensi yang luas, sejalan dengan semakin kompleksnya persoalan pendidikan untuk menghantarkan para siswa memasuki dunia yang semakin kompetitif. Seorang guru juga harus mampu mengontrol lingkungan sekolah dan lingkungan kelas agar menjadi arena belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan para siswa menjadi anak-anak yang independen dan dapat mengembangkan komunikasi sosial antar siswa sehingga menghargai keberadaan orang lain. Kemudian, guru juga harus bisa mengelola kelasnya sebagai arena pembelajar sehingga para siswa menjadi pembelajar yang baik dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Inti kompetensi pedagogik adalah setiap guru harus mampu menyusun kurikulum operasional, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang lebih banyak mendorong aktivitas belajar siswa, dapat menyusun instrumen evaluasi dengan baik, dan dapat mendorong motivasi para siswa untuk belajar dengan serius sehingga menjadi siswa-siswa berprestasi. Apa saja yang didapatkan setelah mempelajari kajian pedagogik? Apakah dapat membantu tugas-tugas pada pekerjaan? Selama mempelajari mata kuliah ini, wawasan saya bertambah mengenai pedagogik. Diawali dengan mempelajari istilah pedagogik dan maknanya, juga terdapat bahasan mengenai motivasi dan persiapan menjadi tenaga pendidik. Kedudukan tenaga pendidik atau guru di Indonesia merupakan sebuah profesi dan bagaimana keprofesionalitasan guru itu sendiri, di mana guru dituntut lebih profesional tetapi kesejahteraan guru terabaikan. Mendapatkan wawasan mengenai sejarah pendidikan dari zaman prasejarah hingga sekarang, juga tentang para pelopor pendidikan yang memberikan perubahan dalam dunia pendidikan, perbedaan pendidikan di Indonesia dengan Amerika, hingga sejarah perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Dengan mempelajari semua itu, jelas sangat membantu tugas-tugas pada pekerjaan saya yang bekerja di bidang pendidikan. Pengetahuan-pengetahuan yang telah dipelajari tadi memberikan gambaran mengenai fenomena pendidikan secara sistematis dan petunjuk bagaimana tenaga pendidik harus bersikap dalam mendidik, sehingga kurang lebihnya secara tidak langsung diterapkan dalam keseharian dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga, pandangan mengenai pedagogik sebagai ilmu dan seni seperti apa dan sertakan ilustrasi contohnya. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak, membimbing anak sesuai dengan perkembangannya. Mendidik sebagai ilmu karena isi pendidikan meliputi landasan keilmuan. Ilmu bersifat teoritis dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni karena meliputi perasaan serta hasil proses pendidikan merupakan sebuah karya yang memiliki nilai. Pendidikan sebagai ilmu dan seni sendiri pertama kali dikemukakan oleh A.S. Neill. Menurut ia, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Pandangan bahwa mengajar atau mendidik tidaklah seni semata, tetapi juga ilmu dikemukakan oleh Charles Silberman. Silberman antara lain mengatakan, yakin mengajar seperti praktek kedokteran, banyak merupakan suatu seni yang memerlukan latihan, bakat, dan kreativitas. Tetapi seperti kedokteran, mengajar adalah juga menjadi sebuah ilmu karena berkenaan dengan suatu perbendaharaan teknik-teknik, prosedur-prosedur, dan kecakapan-kecakapan yang dapat kita pelajari dan diterangkan secara sistematis. Dan oleh karena itu ditransmisikan dan dikembangkan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, praktek pendidikan merupakan suatu paduan dari ilmu dan seni. Karena pada dasarnya, selain memiliki ilmu, guru juga diharapkan dapat mengajar dengan kreativitas tinggi dan tentunya kreativitas tersebut mengandung seni. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan peserta didik usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Praktek pedagogik oleh guru berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Menurut kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik meliputi yang pertama, pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan, yaitu diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik, yaitu bertujuan agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara efektif, menentukan materi yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang selasih, mengadakan diagnosis atas kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang berkaitan dengan individu siswa. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran.
serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang meliputi kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan moral agama. Dalam proses belajar mengajar, kemampuan guru dalam mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran, yaitu merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, kompetensi, dan penyusunan program pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antara sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran merupakan sarana mendukung untuk membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran dari pembentukan kompetensi, memudahkan penyajian data, informasi, materi pembelajaran, dan variasi budaya. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yaitu seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus mampu terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar. Yang terakhir, evaluasi hasil belajar, meliputi penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikasi. Penilaian program, kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dan terakhir 5. Apa dasar atau motivasi seseorang memilih profesi sebagai pendidik? Motivasi adalah dorongan, hasrat, kebutuhan, keinginan, atau keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi pribadi menjadi seorang pendidik adalah meningkatkan wawasan dan semangat belajar. Saat mengajarkan sesuatu, kita akan turut serta belajar agar dapat menguasainya. Dengan mengajar, semangat untuk terus belajar dalam diri akan semakin bertambah. Hasilnya dapat mengasah kemampuan berpikir juga semakin berterampil, dan pengetahuan pun semakin luas. Yang kedua, pekerjaan tidak monoton. Guru memiliki pekerjaan yang lebih beragam serta dinamis. Tiap hari selalu terlibat dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam karakter peserta didik, topik-topik yang berbeda, dan itu merupakan suatu tantangan yang menjadikan pengalaman dan membentuk pergaulan dalam suasana kerja. Yang ketiga, memiliki peran penting bagi masa depan. Menjadi guru bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan melukis masa depan. Menjadi guru akan menjadi sosok yang digugu dan ditiru, juga panutan. Guru adalah pengganti orang tua siswa di sekolah. Selain ilmu, siswa juga akan mencontoh perilaku guru. Kita memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa ke depannya. Tanpa disadari, kita juga secara tidak langsung memperbaiki perilaku kita ke arah yang lebih baik. Sekecil apapun hal yang kita bagikan, bisa berarti sangat besar dan menggiring pada kesuksesan. Yang keempat, jam kerja fleksibel dan libur panjang. Guru memiliki jam kerja yang lebih singkat. Guru sekolah menyesuaikan dengan jam sekolah. Guru juga punya waktu libur lebih lama mengikuti jadwal murid, seperti libur semester dan kenaikan kelas. Guru mempersiapkan materi dan kurikulum semester atau tahun ajaran baru. Di luar itu, guru masih bisa mengatur waktu untuk berlibur. Yang terakhir, menyukai dunia anak. Dengan menjadi guru, kecintaan pada anak dapat tersalurkan. Kita harus mencintai dunia anak yang ada di dalamnya. Dengan begitu, kita akan menjalani pekerjaan dengan baik karena kita mengenal dan mengetahui apa-apa yang dibutuhkan anak. Dengan menjadi guru, apabila kita bisa mencintai dunia anak, kita akan mudah mengajarkan nilai akademis, non-akademis, dan moral pada peserta didik. Itu merupakan suatu kebanggaan atau kesenangan tersendiri bagi guru apabila anak didiknya berubah menjadi lebih baik dan berhasil dengan apa yang dicita-citakan. Baik, sekian video pembahasan tentang kajian pedagogi. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.